Yap guys, balik lagi channel 31. Oke guys, jadi kali ini kita akan lanjutin Ultraman Trigger ya guys ya. Jadi sebelum kalian lanjutin ada baiknya kalau kalian subscribe dan tekan tombol loncengnya. Karena yang lakuin kedua hal itu akan mendadak menjadi orang kaya. Yang nggak lakuin itu nggak bakal ya guys ya. Jadi atau kalian bisa dicari. Nah, bagi yang nggak lakuin kedua hal itu, kalian akan dicari pocong. Dan yang lakuin kedua hal itu, kalian akan mendadak menjadi orang kaya. Oke guys, jadi kali ini kita akan lanjutin Ultraman Trigger, tapi aku lanjutin yang ini ya guys ya. Oke, aku mau cek burung aku. Wis. Nah, kemarin kita bikin aku mau bikin Z Racer, jadinya kayak rumah. Oke guys, jadi langsung aja kita gas bikin. Tapi aku kepindah mode dulu ya guys ya, sambil bahas alur cerita apa ya. Karena Ultraman Trigger episode 2 itu aku nggak terlalu hafal ya guys ya. Oke guys, jadi kalau enak sih bahas alur cerita Ultraman Ginga dulu ya guys ya. Oke guys, bagi yang setuju kita akan lanjutin Ultraman Ginga episode 2. Oke, jadi langsung aja kita ke videonya, let's go. Oke guys, jadi di awal film terlihat kalau pertarungan para Ultraman sedang menghadapi para kaiju. Tiba-tiba muncul sosok gelap yang semua Ultraman di situ menjadi Spectral. Bener nggak sih? Ya kalau salah sih kalian bisa komen. Karena aku udah lama nggak nonton seriesnya. Aku udah nonton sampai tamat, tapi aku belum terlalu hafal. Jadi guys, nah setelah itu langsung opening ya guys ya. Openingnya juga permulaannya kayak gitu ya guys ya. Nah bukan gitu guys, salah guys. Nah setelah 7 tahun Hikaru pun kembali setelah dari Inggris ya guys ya. Wih, Sultan nih bos. Bukan Sultan, tinggal di sekolahan. Nah setelah itu Hikaru pun mendengar suara teriakan yang ternyata itu adalah Misuzu, mantan pacarnya. Bukan ya guys, belum ya guys. Jadi Misuzu itu lagi di kereta bayi, lagi kedorong ya guys, sambil wah. Nah setelah itu Hikaru pun menyelamatkannya. Ini keren banget ya di scene ini. Nah setelah itu ibu pemilik kereta pun mendatangi mereka berdua. Dan ternyata itu bukan untuk bayi, melainkan untuk apa ya, mohon maaf banget ya, untuk apa ya, hewan peliharaan, bukan kucing. Pasti kalian tahu kan, itu suaranya aup ya guys. Agak. Nah aku nggak mau sebutin ya guys, Nah setelah itu Hikaru pun akhirnya bertemu. Nah setelah itu Hikaru pun pergi ke depan sekolahannya, dan Misuzu mengatakan kalau kuil Ginga sebulan yang lalu baru saja terbakar karena meteor. Ya di sini kita juga ditampilkan scene ya guys, waktu kuil Ginga terbakar. Namun ya Misuzu mengatakan kalau benda pusaka berhasil diselamatkan. Hikaru pun langsung bilang gini guys, benda pusaka gitu ya guys ya. Nah lanjut di sini Hikaru pun akhirnya masuk dan bertemu dengan kakek pendeta ya guys ya. Namanya siapa sih? Ya kalau kalian tahu sih kalian bisa komen guys. Kan aku udah lama nggak nonton. Aku sih udah nonton dulu guys sampai tamat nih bos. Bahkan Ginga S Ultra Fake Victory nonton. Aku akhir-akhir ini lagi nonton Ultra Fake Victory ya. Kalau kalian setuju di setelah Ginga S tamat, kita akan bahas alur cerita Ultra Fake Ginga S. Setelah itu Ginga S The Movie dan Ultra Fake Victory Toys. Nah lanjut ya guys. Nah setelah itu ya bertemu dengan ibu kepala sekolah ya guys. Ibu kepala sekolah mengatakan dia sudah 7 tahun ya guys nggak bertemu Hikaru, dan dia mengatakan kalau ia sudah besar ya iyalah, masa masih bocil. Nah terus setelah itu kakek
kakek pendeta mengasih tahu kalau benda pusaka berhasil diselamatkan. Ya elah, sekali dikasih tahu tadi kan Mizuzu sudah mengatakannya. Dan ia melihat Mizuzu yang sangat cantik. Weh, cie nih guys. Bercanda. Ayo lanjut dah. Nah setelah itu tiba-tiba Hikaru dihampiri oleh teman-teman lamanya guys ya. Yaitu di situ ada siapa sih ya, Sakuya atau siapa sih? Kalau nggak salah sih siapa tah? Lupa namanya, aku lupa namanya ya guys ya. Komen lagi aja lah. Memang manusia aku selalu lupa guys ya. Oke lanjut, dan akhirnya mereka pun bisa berkumpul kembali guys ya. Nah lanjut di sini Hikaru pun pergi malam harinya. Hikaru pun melihat benda pusaka karena ia penasaran. Ya elah, penasaran sekali ya. Dan ia mendengar suara yang ternyata itu adalah sebuah mainan yang ternyata itu Ultraman Taro, Ultraman gambar Sik nomor Sik ya, Ultraman nomor 6. Nah setelah itu Ultraman Taro pun mengasih tahu kalau ia besok harus datang ke gunung apa tak? Ya Allah, aku lupa lagi guys. Aku memang lupaan. Ya aku selalu lupa nih. Tapi nggak apa-apa lanjut. Nah setelah itu Hikaru pun keesokan harinya Hikaru langsung datang ke Gunung Furuboshi. Gunung Furuboshi apa gunung apa? Yang terserah. Nah Hikaru pun itu memanggil Taro. Setelah itu Hikaru pun bertemu dengan Taro untuk bertemu Taro lagi, dan Taro pun menjelaskan kalau gimana sih? Lupa. Ya udahlah, lanjut aja, itu nggak penting. Nah Taro pun mengatakan kalau setelah itu Hikaru bertemu dengan Mizuzu yang sedang mencari tanaman untuk membuat kue, karena ia mengatakan kalau cita-citanya adalah menjadi pembuat kue Jepang. Nah setelah itu Hikaru dan Mizuzu melihat ada orang yang sedang membuang sampah sembarangan. Kalau aku yang jadi Hikaru sih aku udah langsung hajar habis-habisan sampai ampun Ultraman. Nah setelah itu Hikaru pun mengatakan kalau jangan membuang sampah sembarangan, tapi malah kenapa, emang tidak boleh, tapi itu melanggar hukum. Setelah itu Hikaru pun bertarung mulu. Nah setelah itu Hikaru pun akhirnya saat melihat itu ya si polisi itu, akhirnya mereka langsung cus kabur. Alah cemen guys ya. Oke setelah itu Hikaru pun melihat oleh polisi yang ternyata itu adalah Taki. Siapa sih ya, lupa lah. Nah Hikaru pun akhirnya bertemu dengan dia lagi, teman kecilnya mungkin ya, atau siapa ya, biarin aja lah, nggak penting lagi. Lanjut ya guys ya, lanjut ya, masa enggak. Nah akhirnya kedua orang yang tadi tuh dihampiri oleh alien yang ternyata ya mereka berdua dihipnotis guys, dan hanya ini selesai, lanjut aja lah, dihipnotis guys. Dan tiba-tiba muncul Thunder Tarambia yang akhirnya Hikaru pun untuk pertama kalinya berubah menjadi Ultraman Ginga. Dan setelah itu Hikaru pun dengan mudah mengalahkan Thunder Tarambia, dan Hikaru pun kembali ke wujud manusia dan selesai. Oke guys, ini mirip malah nggak apa-apa lah, jelek pula ya, memang namanya juga manusia. Aku memang kalau ada yang kurang lengkap kalian bisa tuliskan aja di komentar ya guys ya. Dan gua ingetin lagi yang belum subscribe, dan bagi yang kalian like sampai di angka 100 juta yang lakuin itu akan
membuat orang senang dan kalian akan masuk surga. Dan subscribe juga yang belum subscribe, karena itu semua gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe ya. Subscribe aja nggak mau. Dan hati-hati guys, yang nggak mau akan dicari apa aja. Bye bye.